bikinnya di Meet kan biar di record ya. Nah, oke, maaf guys. Jadi buat yang kalian nanti nge-review buat ngeliat lagi rekaman, kalian cuma bisa lihat rekaman dari ini, dari detik ini. Oke, tadi sampai mana ya? Oh iya, Butros emang lama, tapi ya itu dapat poin sih. Kenapa lama? Ya itu, karena kan OSN tuh ngelihatnya dari waktu. Jadi nggak selalu cuman bener doang. Jadi cepet juga. Jadi ngelihatnya kan dari time-nya sama kebenarannya. Jadi ada WA, ada TLE makanya kan. Nah itu buat WA ya udah jelas lah. Kalian ngeluarin yang jawabannya bukan itu gitu. Kalian ngeluarin yang lain. Kalau TLE itu dihitungnya mungkin buat yang belum tahu biasanya 10 pangkat 8 itu 1 detik. Amannya dibilang gitu. Sebenarnya 10 pangkat 9 tapi 10 pangkat 8 karena konstanta biasanya kalian banyak gitu konstanta itu. Kayak ngefork 2 kali kita biasanya bilang ON gitu. Maksudnya ngefork 2 kali tempat berbeda gitu ON. Terus 3 kali tempat berbeda itu kita bilang ON juga gitu. Nah makanya sebenarnya kan 3N gitu tapi kan Big O nggak peduli koefisien. Jadi makanya bilang ya 10/8 yang 1 detik bukan 10/9. Nah jadinya kalau kalian ngitung itu apa sih 10/9 itu? Jadi misalkan kalian ngefor N-nya 1000. Aduh aku lagi malas nulis sih sebenarnya. Ini nggak bisa tulis lagi di sini. Yaudah pokoknya N-nya 1000. Terus kalian ngefor N pangkat 3. Yaudah dia 10 pangkat 3 dipangkatin 3 kan 10/9. Nah itu ya berarti kalian udah bisa lihat tuh oh ini pasti TLE gitu loh. Tapi ya sekali lagi OSN nggak ada batas submitnya. Ya udah hajar aja kalau kalian nggak ada lagi yang mau dikerjain ya udah. Siapa tuh dapat nilai gede. Ya udah gitu sih. Ya itu buat ngitung sih. Ngitung 10/9 tuh 10/9 operasi gitu. Kalian ngitung satu-satu. For-nya nih oh ada ON. Dalam for-nya ada 3. Kalian bisa bilang ini 3N gitu. Terus 3 dikali 10.000 gitu. Oh 30.000 kayak gitu. Kalau mau lebih detail lagi ya. Jadi kalian pas big O nggak usah ngilangin koefisien gitu. Gitu. Jadi bisa hitung TLE apa enggak. Tar. Nah ini contoh brute force menghitung perkalian matriks n kali n. Nah ini bukan ini brute force tapi udah paling cepet sih masuknya. Jadi matriks n kali n dikali n kali n itu ya kan ngitungnya pasti n pangkat 3 gitu. Gak ada cara lebih cepat lagi. Ada sih lebih cepat lagi. Tapi ribet lah. Kalian bisa baca nanti jadi n pangkat 2,7 kalau nggak salah. Nah itu nggak penting lah. Kalian ngefor n pangkat 3 ya masih oke. Kalau misalkan harus kalian matriks gitu. Ini brute force tapi dia udah paling cepet. Nah itu brute force masih dipakai itu. Udah paling cepet soalnya. Terus mencari elemen terbesar. Nah, misalkan ini brute force itu mencari elemen terbesar, ngefor kan ini ON gitu. Nah, di lain case nih kadang bisa ada yang lebih cepat caranya misalkan binary search, tapi harus memastikan dia udah terurut. Eh, enggak ding itu mencari suatu elementar nih, cari elemen terbesar atau terkecil. Ya, ini yang dimaksud lambat. Ini masih lebih cepat sih. Kalau nggak ada constant yang lain nih, ON brute force paling cepat sih masih. Wah ini masih ya ini contoh brute force yang ya oke sih. Kalau nggak ada konsep lain nih elemen terbesar masih oke. Pencocokan string ya gitu-gitu ini cuma contoh. Misalkan apakah string A sama dengan B? Ya di C++ dia bakal A sama-sama dengan B gitu udah oke. Tapi sebenarnya kalau kalian ngecek A sama dengan B itu ON sebenarnya. Dia bakal ngecek satu-satu gitu. Isi stringnya. Jadi ya yang kayak gitu-gitu tuh kalian harus paham sih. Misalkan meskipun tuh library kadang dia nggak O1 gitu. Misalkan nyari kayak gini pencocokan string A sama dengan B itu dia ON sebenarnya udah dipercepat sih nggak ke ON tapi kalian harus anggap itu ON sih ya kayak gitu ini brute force yang dia masih termasuk paling cepat gitu kalau nggak ada constraint lain ya bisa mencari elemen terbesar nih kayak bisa ada constraint lain gitu kadang nggak harus ON
Nah terus ad hoc, ya apa ya? Ad hoc ini sebenarnya kalau nggak termasuk yang lain-lain dia maksudnya kayak ad hoc gitu. Antara dia straightforward tanpa pakai ide apa-apa, yaitu ad hoc, atau simulasi tanpa pakai ide apa-apa itu ad hoc. Kayak nggak ada dasar konsepnya buat nyelesain itu gitu. Ya udah straightforward aja gitu. Itu udah accepted gitu maksudnya. Pakai itu aja udah accepted gitu. Ada ide lain simulasi kayak gitu. Ya ini boleh dicoba sih. Ya itu buat yang mau nyoba. Nanti aku kasih juga slide-nya. Terus ada lagi soal itu yang lain dari juga. Nah, sekarang mulai yang menarik. Kalau tadi tuh biasanya kalian udah tahu itu brute force, ad hoc, karena kalian udah tahu ngoding, udah ada yang AC gitu kan, liquid test. Jadi harusnya yang tadi kalian udah pernah nyoba gitu. Nah, terus ya oke. Sebenarnya aku pengen tahu kalian udah pernah ngoding sampai mana sih. Cuman karena itu terlalu personal, nanti aku chat kalian satu-satu deh. Jadi aku pengen nanya kalian udah pernah ngoding apa aja ya gitu, pengalamannya apa, biar aku tahu gitu secara pribadi kalian butuh apa gitu. Terus apa ya, aku mau ngapain lagi tadi. Cuman kalian kalau nggak mau jawab aku juga nggak apa-apa sih, kalau misalkan itu personal juga. Cuman aku nanti bakal nge-reach out satu-satu kalian. Nah terus ada ide sliding window. Kalian kalau nyari di luar, literatur di luar itu, ini biasanya disebutnya two pointer gitu. uh, Aduh gimana ya cara annotate. Wait, ah wait, aku dari tadi share screen kan, apa enggak? Share screen nggak, Pak? Sekarang mati ya? Iya. Oh oke, bagus bagus. Gue kira dari tadi nggak share screen. Kenapa mati ya? Sebentar sebentar. Oke, dah. Gimana cara nyoret-nyoret? Udah kayak gini aja ya, biar aku bisa coret-coret. Nah, jadi sebentar, kayak bisa deh harusnya. Di kanan bawah. Ini gak activate Windows kali ya. Oh ini. Nah, nah. Jadi ini kalau di luar nih nyebutnya tuh pointer gitu. Kalau kalian mau nyari soal atau ya nyari soal sih. Paling kalau nyari teori mah gitu doang gitu. Jadi tuh pointer tuh cenderung muncul. Jadi ada dulu lah. Ya ini teori bikinan apa ya nyebut apa namanya, definisi yang dibikin sendiri gitu. Jadi kayak ini. Jadi adalah metode sublis yang berjalan dari satu list yang mendasari. Ya oke lah. Kalian lebih paham kalau lihat. Jadi misalkan ada array. Nah, misalkan ini kalau kasusnya kayak gini nih, berarti dia misalkan mau jumlah 3 bilangan berurutan gitu. Jumlah 3 bilangan berurutan dari array itu apa aja gitu. Kan kalian bisa nge-for apa ya namanya? Nge-for indeks awalnya gitu kan. Nge-for aja i dari 1 sampai n min 3 gitu kan sebagai indeks awal. Harusnya n min 2 sih kalau one indexed. N min 2 gitu kan. Waduh, gak bisa kontrol Z di sini. Wah, udah, oke okay lah, kelihatan kan nih n min 2. Nah, terus ya udah kalian karena nge-for indeks awalnya terus kalian nge-for lagi. Dari i sampai i plus 2 kan. Buat bilangan 3 bilangan tuh i plus 1 sama i plus 2 terus kalian menjumlahin gitu. Sumnya ditambah sama dengan array j gitu. Ya paham lah ya. Ini sumnya oleh 0 gitu. Kayak gitu gitulah. Ya next time aku bakal nyiapin tablet lah. Tabletku lagi dibawa sama adik buat lebih enak nulis-nulis. Nah, itu tuh dia kayak apa ya? Ini sebenarnya bisa di pruning namanya. Pruning tuh biar lebih cepat.
kamu nge-for aja, ya nih bayanginnya gini lah, biar kalian yang mikir sendiri. Jadi awalnya kalian simpen bilangan satu tambah bilangan 2 tambah bilangan 3 gitu. Kan nih buat i-nya 1 kan udah dapet gitu. Nah, nanti buat i-nya 2 sampai n min 2 kamu tinggal nambahin, jadi sumnya kan udah bekal A1 sampai A3 kan. Dijumlahin, terus sumnya ini bekal ditambah sama array ke, ini misalkan i, array ke i plus 3, 4, i plus 2. Jadi kan kamu nambahin array keempat, terus ngurangin array ke satu. Nah ini kan lebih singkat gitu, nggak ngefor lagi gitu, lebih apa ya, lebih cepat sedikit sedikit min satu ya gitu. Jadi kan nggak ada for lagi dalamnya gitu, jadi lebih cepat sih, nggak bisa di control Z ya, it's okay. Nah ya udah, shading window kan, jadi kayak jendela gitu. Ini misalnya kamu mau anggap jendela kan kayak gerak gitu, kayak gitu contohnya. Oke, soalnya tadi, nah carilah halaman pada array yang berurutan sebanyak k yang jika dijumlahkan melakukan hasil yang minimum. Nah ya udah, kayak tadi kan, kayak gini. Terus tapi sumnya nanti dibandingin sama minimum yang kamu punya, dibandingin gitu, diambil paling minimal. Nah, oh iya, aduh, aku memang bukan pengajar yang baik ya. Ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain nggak? Aduh, aku cuma jelasin doang, tidak peduli. Anggapnya udah ngerti. Gimana, ada yang mau tanyain nggak? Dari tadi yang butuh sama itu sampai sini. Kak, Ya, gimana? saya mau nanya, Kak. Tanya. Kalau Ya. kalau nyampa itu misal pertama dapat skor 30, terus submit kedua dapat skor 20. Itu yang diambil yang mana, Kak? Oh, 30, 30. Bahkan misalkan kamu, ya 30, 30. Bahkan sekarang lebih baik lagi dia. Dia kan ada subsoal kan. Ya kan ada 5. Kamu submit buat subsoal satu doang. Sisanya WA 10 poin misalkan. Nah, terus submit subsoal 2, submit kamu AC-nya subsoal 2 nih, doang 15 poin. Sisanya salah. Kan 15 sama 10 kan. Kamu pasti mikir buat ngegabungin jawaban kan, biar dapat 25 poin. Nah, itu nggak usah. Udah kedetek kamu 25 poin. Meskipun kalau dilihat submisi kamu 15 sama 10 gitu. Subsoal 1 10, subsoal 2 15. Terus nggak digabungin gitu sama kamu solusinya gitu. Misalkan solusinya yang pertama itu A-nya ganjil, solusi yang kedua B-nya genap, A-nya genap kayak gitu. Kalian submit AC di submission terpisah, kehitungnya udah kegabung gitu, dapat 25 poin gitu. Paham kan maksudnya? Tapi kalau subsoal satu kalian submit 10 poin, submit lagi subsoal satu doang juga yang 10 poin, ya nggak dijumlahin, tetap 10 poin kamu. Cuman kalau itu di beda submission, soal 1 10, soal 2-nya 15, udah pernah AC, udah hitung AC gitu di soal tersebut gitu. Accepted, AC itu accepted. Paham nggak? Ian kan tadi yang nanya. Iya, Ya, Kak. ya gitu. Paham, Jadi Kak. nyampahnya lebih enak sih. Ya gitu. Silakan. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, nggak ada. Paham kan tapi? Nah ini. Tanya paham pasti nggak ada yang jawab. Paham nggak? Tes, tes. Ini susah kan? Aduh. Kok ada jawab sih? Oh, ada yang nanya nih. Scoreboard pas KSN open dah, Kak. Open buat yang nggak ikut. Tapi kalau online jadinya nggak open kan. Karena takutnya kamu buka online. Buka yang lain gitu, buka scoreboard. Jadi KSN open buat yang nggak ikut kalau kamu offline. Jadi offline tuh
dia udah bikin private network. Kamu cuma bisa akses ke TLX doang sama C++ reference, Java reference. Java yang belum ya. C++ reference, Python reference. Python juga belum ya. Apa sih? Bahasanya apa aja sih? C++ doang ya. Aku ngertinya. Kayak Java boleh deh. C++ Java. Apa namanya? Pascal udah dilangin. C++ doang ya. Ya itu dah. Pokoknya cuman ke reference sama ke TLX. Jadinya scoreboard bisa di open dong buat orang luar. Kamu nggak bisa lihat. Intinya peserta nggak bisa lihat dah. Pokoknya kamu nggak bisa lihat kayak gitu. Ada yang bertanya lagi nggak? Berarti kita nggak bisa lihat kayak yang udah Aceh ini siapa aja, maksimal dari soal ini tuh siapa gitu. Dapat Nggak berapa bisa. kita nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak enaknya. Susah berarti Kak. Enggak lah, makanya buat fokus ke diri sendiri biar nggak minder. Asik. Lihat positifnya. Ya nggak minder itu. Kan kalian bakal kena mental nanti misalkan. Ada orang Tapi usil kan ya. kalau Oh gimana? kalau di Vijat itu kan kalau ada yang ngerjain banyak gitu kan biasanya itu soal yang gampang habis itu diincar banyak orang gitu kan bisa. Iya 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 gitu Kak. Besok aku tutup ya Skobot ini. Nah, jangan dong nggak. Biar kayak OSN kan. Iya ya gitu. Aku juga gitulah mikirnya. Tapi ya peraturan dari sana gitu. Soalnya dia ngikutin IOI. IOI kan kayak gitu. Ketutup dia. Gak ngebuka. Jadi dia nggak tahu gitu. Yang gampangnya mana. Emang gitu. Biar apa ya? Nggak tahu sih biar apa ya. Biar apa ya. Soalnya dari IOI gitu. Biar nggak kena mental. Iya. Itu alasan dari aku sih. Dia nggak kena mental. Soalnya kalau ada orang usil nih. Kalau kamu ikut nanti pas kuliah kan kebuka skobotnya. Orang usil tuh saking jagonya. Dia nggak tem yang susah duluan. Orang ngira gampang. Wah, dah kacau dah itu merah semua itu scoreboard. Udah kayak gitu dah. Salah udah dikira gampang kan. Wah susah. Itu makanya Oh iya ada Kak, tanya bagusnya. Kak. Di KSN ada sistem penalti gitu nggak Kak? Enggak. Sama Enggak kayak ada. kamu ikut apa ya lomba-lomba skematik itu kan pakai parsial ya. Ya sebutannya parsial gitu lah. Namanya parsial problem. Confess itu juga kan. Kalau binus enggak ya. Binus enggak seingatku. Binus kayak CPC. Lomba JCPC-nya. Ya itu. Dua itu sih berarti ya. Skematik, confess. Lomba yang lain kebanyakan mirip ICPC. Soalnya dia ya lebih dikit soalnya. Jadi kalau mau nyomot soal pasti dia ICPC problem nyomot soalnya. Jadi dia susah bikin parsial. Harus niat lah kalau mau bikin kompetisi yang parsial problem. Kayak gitu. Jadi, makanya kebanyakan masih ICPC kalau kalian ikut lomba kan. ICPC style gitulah. Yang ada penaltinya, yang cuma dihitung ngaji berapa, nggak ada parsialnya. Ya gitu. Ada yang bertanya lagi nggak? Kak, Apa? Ya. kalau kalau kena imbang itu gimana Kak? Skornya sama gitu. Nentuinnya gimana? Wah itu kayak tahun lalu tuh. Kalau kebiasaan tahun lalu ya dia ikutinnya dari yang siapa duluan yang mencapai poin itu gitu. Misalnya aku nambah dari 300 jadi 310 di menit di jam kedua. Terus ada yang nambah dari 0 ke 3, nggak mungkin sih. Ada nambah dari 210 ke 310. Kan dia nambahnya lebih gede kan. Meskipun lebih gede, tapi dia jam kedua lebih 5 gitu. Tetap aku yang paling atas. Jadi siapa yang duluan dapat poin itu gitu. Gitu sih. Kalau masih sama lagi, enggak sih. Enggak tahu aku. Kalau masih sama lagi gimana? Enggak tahu aku. Ya itu jangan terjadi sih. Ya itulah. Siapa duluan yang dapat poin itu? Aku ingatnya cuma itu. Ada yang tanya lagi nggak? Berarti KSN boleh searching ya dulu. Nggak boleh. Seingatku ya. Sebentar. Aku lupa ingat. Kalau online kan maksudnya. Kalau offline tuh nggak boleh.
Kalau online dia, aku lupa caranya. Gimana ya dia prinsipnya ya? Kalau nggak salah kamu harus ngerekam layarmu gitu. Nanti dikumpulin di akhir. Kayak gitu. Jadi emang scoreboard tetap nggak dibuka lah. Takutnya tetap aja takutnya nyuri-nyuri meskipun juga akhirnya nggak boleh kan di disk gitu. Tetap nggak dibuka. Iya gitu. Dia ngerekam terus dari depan, pokoknya minimal kamera ada 3 kalau nggak salah. Depan, samping, belakang. Pas itu masuk ke zoom yang sama kalau nggak salah. Jadi satu orang satu breakout room gitu, semacam breakout room gitu, dijaga sama satu orang kayak gitu gitulah, terus diliatin kayak gitu gitu, ketat lah pokoknya online-nya. Aku lupa tahun lalu tuh diajak panitia tapi nggak mau, cuman ngeliatin aja. Seingatku kayak gitulah pokoknya, ya sedemikian sehingga mirip sama offline gitu. Dah, cuman bisa akses codinganmu, soal sama reference. Kan tuh kamera tuh buat ngehindarin kalau misalkan di bawah meja tuh ada yang bantu gitu kan, jadi nggak bisa karena ada kamera di belakang, di samping gitu ada yang bantu nggak bisa juga, ada kamera di samping gitu. Nggak penting sih, kayak niat banget gitu. Nah, tapi begitulah. Ada yang bertanya lagi nggak? Tadi terkait skornya sama itu tetap medalinya sama kan Kak? Oh iya, iya kadang berbaik hati. Itu sebenarnya berbaik hati sih. Harusnya enggak, tapi berbaik hati. Jadi misalkan poinnya sama, 30, 31, 32 poinnya sama. Oh iya, gitu deh. Poin sama dianggap peringkat sama. Lupa, aku ingat apa ya nih ya. Kalau lomba-lomba biasa sih, ya poin sama, peringkat sama. Jadi bisa aja semuanya emas kalau semuanya nggak ngerjain soal gitu. Dapat emas semua itu. Kalau di komputer gitu ingatku. Ya jadi pernah ada emas ada 6. Pernah medali sampai 32 karena perunggunya nambah 2. Tapi pernah kan kayak peraknya ada 11 tapi total tetap 30 ya. Dia berkurang perunggunya jadi cuma 14. Peraknya 11, emasnya 5 gitu. Salah nih kalian nanya saya. Ya nanti aku lihat lagi lah peraturannya gimana. Atau kalian lihat sendiri, ya aku lihat juga ntar. Ya, antara dua itu sih jadinya. Tapi yang kuingat kayaknya lebih pasti yang ini. Apa medalinya sama. Kalau nggak gitu, dia berdasarkan yang dapat duluan yang mana gitu. Antara dua itu sih. Ada yang bertanya lagi nggak? Ada. Tidak ada. Ada. Juknis biasanya keluarnya itu Hamin berapa KSN sih Kak? Ini udah mendekati Hamin 2 minggu kok belum keluar. Iya emang. Nggak tahu tiba-tiba ampas ya KSN, bingung. Ya. Iya ya. Saya menunggu surprise dari Puskesmasnya kalau ini offline. Oh iya. Iya padahal udah mau itu ya. Ya itu banyak dibahas juga di meme-meme yang mungkin kalian udah follow kan. Sit posting gitu. Ya itu. Indonesia belum keluar sampai sekarang. Sabarnya nunggu. Biasanya kalau dari Toki itu dia udah punya, cuman karena apa namanya? Karena dari nasionalnya dia bilang jangan dipublish dulu ya, dia nggak nge-publish. Ya, Toki rapi dah. Toki rapi aja deh. Kalau Toki aku percaya sih, pasti udah ada juknisnya. Cuman emang belum boleh dikeluarin. Oh iya, kalian udah desain kayak supervisor gitu nggak dari Tokinya? Udah. Udah, oh ya. Bagus. Jadi gimana tuh? Kalian memakai
memakai fasilitas itu nggak? Kan bisa buat nanya-nanya, bisa buat apa lagi ya? Buat nanya-nanya doang sih. Kalian ada yang pakai nggak fasilitas itu? Supervisor. Pakai Kak, Ya, bagus. tanya-tanya soal. Ya, baik kan Toki, gratis lagi. Tuh, padahal yang jadi supervisor juga sibuk loh. Mantap man. Ada kontesnya Ya. malah. Ya, kontes kayak simulasi ya sebutannya ya. PJJ KSN gitu doang tulisannya. Oh ya, PJJ KSN ya, pelatihan jarak jauh KSN. Ya, ada 2 kali tuh biasanya. Itu. Ya, itu salah satu kenapa aku bisa ngajar di sini karena aku nggak masuk. Aku ditawarinnya jadi itu sih, ketua supervisor gitu. Tapi nggak aku tolak sih, aku tolak karena sibuk sih. Pas itu sibuk sih. Sekarang juga sibuk sih. Cuman ya udah pengen ngajar aja. Jadi yang ngajar. Ya udah itu dinikmati aja. Terus ya ada PJJ KSN, ikut aja buat ngukur kemampuan lah kalian medali apa gitu. Tapi kadang ada yang ngeprank juga, ada yang nggak ngejain padahal jago gitu. Cuman ya buat ngukur lumayan lah, buat nambah PD ya, kalaupun nggak gede ya buat pengalaman ya, enak lah. Keren kan Toki, mantap bang. Ada yang tanya lagi nggak? Oke, enggak. Oke, nggak ada. Maaf ya. Kalau buat materi masih paham kan? Tadi pertanyaannya di situ tuh. Paham nggak buat materi yang aku sampaikan tadi? Dari tadi sampai sekarang, sampai barusan. Wih, jawab dong salah satu. Paham Kak. Cuma kalau ketemu soal bisa beda cerita gitu. Oh, oke. Gak apa-apa. Kan emang latihan. Masanya latihan emang aku bikin ada soal susahnya. Ya kalau yang kalian bisa semua kan ngegabut nanti. Ya wajar lah latihan ada yang nggak bisa ya. Karena namanya latihan bang. Emang yang bikin soal juga sengaja juga. Aku gitu ya sengaja ngasihnya ada yang susah. Biar ya belajar. Biar nanti ada yang dibahas. Biar nanti ada yang bisa kalian pikirin gitu. Misalkan gabut. Kayak gitulah. Itu proses belajar. Nah lanjut ya. Kan tadi nyampe di sliding window. Terus ada contoh soal nih. Ini contoh soalnya kayak tadi sih. Jadi dibilang lagi sebuah integer K. Kalau tadi berarti kasus K-nya 3. Terus yang jika dijumlahkan maka hasil minimum. Jadi urutan sebanyak K ya. Kayak tadi kan. Urutan sebanyak 3. Hasilnya minimum. Tinggal tambahin lagi satu variabel minimum buat dapetin mana yang minimum gitu. Nah ini nggak ada hubungan sama tadi soal tadi. Ini cuma bentuk window-nya itu bisa kayak gini. Pokoknya window tuh gerak. Kadang nambah. Kadang berkurang. Nambah berkurang. Gitu. Jadi kenapa ini powerful, kenapa ini jadi pembahasan tuh karena gak cuma kayak tadi, window-nya bisa buah-buah. Contoh soalnya diberikan array of integer n, kemudian diberikan integer k dan l. Wih, susah juga nih. Paling mendekati k. Dengan minimal l buah. Subarray yang jika dikata-kata hasilnya paling mendekati k. Ya, silakan coba pikirkan.
lumayan loncat juga ya tiba-tiba soalnya kayak gini. Tapi coba dipikirin deh. 5 menit. Ya 5 menit deh. Cukup kayaknya. Positif atau negatif atau gimana, Pak? Positif deh, positif. Sebenarnya sama aja sih. Oh, maksudnya ininya ya. Sama aja sih harusnya. Cuman paling memperhatikan nih maksudnya di absolut. Oh enggak, jangan-jangan. Ini susah malah. Bisa nggak ya? Oh iya bisa sih harusnya. Di absolut antara K dikali banyaknya dikali suhunya gitu. Yang paling dekat sama 0. Jadi paling kecil paling bagus. Entah kok kayak nggak viable ya. Jadi subarray. Oh subarray benar ya. Subarray. Ini nih tidak melihat slide TF kok kayak nggak bisa ya? Kan itu bisa naik. Wah, iya 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 ini nggak viable nih. Aku ganti soal, aku ganti soal. Ganti soal. Ganti soal. Nah, ini nggak usah pakai sign di window nih. Tak, aku ganti soalnya gini. Dikasih array sebesar n. Array sebesar n. Jadi ada A1 sampai AN kan. Iya, ini aku ingat sih. Jadi ya, pas itu dibahas juga yang ngasih soal salah. Nggak bisa. Nah, sebentar aku pikir loh. Oh ya, terus cari subarray terpanjang. Artinya keluarin panjangnya sih. Subarray terpanjang. Nanti di outputin tuh panjangnya. Output panjangnya. Panjangnya. Subarray terpanjang yang jumlahnya kurang dari sama dengan K. Jadi dikasihnya array sama K. Nah, dah ini diganti soalnya. Dah pikirin 4 menit. 20, 46 sampai 20, 50. Udah kan belum? Ya sih nggak mungkin. Average K. Average tuh nambah. Iya sih kalau average kan juga. Nah, cukup yakin. Nggak mungkin, nggak mungkin. Oke.
Hmm. Satu menit lagi. Gak penting banget ya aku ngingetin. Bebas saya sih, boleh mikir, boleh enggak. Ya mikir sih aku saranin. Cuman kan apa ya, ada orang yang tipe belajarnya nggak malam gitu. Daure. Ada yang dapat nggak idenya? Idenya doang sih, nggak sampai ngoding. Ada yang udah dapat? Itu pointer Kak. Enggak, bukan. Ya iyalah, astagfirullah. Nggak usah disebut ya materinya. Ya gimana? Kau mau jelasin nggak? Boleh. Jadi kayak kita punya tuh 2 pointer yang awalnya di awal gitu. Terus eh, kita maintain sum di dalam itu, di dalam window-nya antara pointer 1 sama pointer 2. Terus selama sum-nya lebih kecil daripada K, kita increase pointer yang kanannya. Terus selama sum-nya lebih besar daripada K, pointer kirinya ditambah. Terus waktu iterasi itu kita juga menyimpan maksimal dari segmennya itu. Gimana, ulangi kan ditambah. Mulai di sini. Terus Terus kalau sum di dalam itu, di dalam antara pointer L sama R, ya selama L dan R masih kurang dari K, iya R-nya naik. naikkan. Nah, udah nih. Terus naik ya ini. Ya. Terus Kalau kurang kirinya yang naik. oh ya, Kalau lebih kirinya yang naik. ya kiranya naik tuh. Nah ya, yang lain paham kan? Kalau kanan yang naik itu kayak kan apa ya, ide dari Sliding Window, dia tuh nyimpen ngebawa gitu sama ya. Ya sih itu udah. Ada lagi nggak lanjutannya? Gak ada kan? Udah kan itu. Sama selalu dimaksimalin sama jawaban kita sih. Ya gitu. Ya itu ya handle-nya itu ya gitu. Ya oke, makasih. Pointer kirinya nggak boleh melebihi pointer kanan. Ya itu secara tidak langsung ke handle juga sih nanti. Ya tapi boleh kamu handle. Kayak apa ya namanya ya? Oh ya, itu boleh sih di handle. Ya bisa jadi kalau implementasi mau agak aneh itu bisa bahaya. Jadi idenya di Windows itu dia kayak selalu simpen gitu sumnya. Oke, ini aku live code deh, live code. Oh, jelasin dulu. Aduh, kok aku bingung sih. Udah lama gak ngajar. Nah, jadi ini paham kan sama yang jelasin area siapa tadi namanya, lupa aku. Area one. Nah, idenya tuh kayak ide dasarnya dari Saling Window itu sebenarnya selalu membawa sesuatu aspek yang ada di windowmu sekarang. Nah, aspek yang kita mau ini itu kita namain sebagai, bukan namain sih, dia itu jumlah elemen sekarang kayak gitu. Nah, kenapa kita bawa itu ya? Karena pertanyaannya kan jumlah juga kan. Ya udah kita bawa aspek itu. Jadi awalnya nih satu nih, yang kita bawa itu kayak sum. Kita bawa nih satu, terus dia kan berubah gitu kan. Ini berubah. Maksudnya berubah tuh kita mau ngegedein window kita gitu. Karena kita mau nyari yang terbesar kan. Kita gedein dong ke kanan. Nah, yang berubah tadi apa ya? Brush ya. Nah, gedein ke kanan. Nah, samanya berubah dong. Nah, ini yang aku mau kamu ngerti gitu. Saya di window tuh
dia ngebawa sesuatu gitu. Jadi maksudnya tadi Aryawan bilang ke kanan ya, aspeknya juga harus diubah apa ya aspek lah, atribut atau apa gitu. Sum kan. Ya karena kamu gedein windowmu ke kanan, artinya sumnya ditambahin sama yang baru masuk ini ke windowmu gitu. Misalkan gedein lagi tambah 3 gitu kan. Nah, ya udah kalau kamu gedein kamu nambahin kayak gitu-gitu. Terus ya gitulah kalau nambahin. Nah, ini kan aku kayaknya 10 kan. Idenya Erawan tadi dia masih nambahin lagi nih. Karena dia 10 gitu. Masih bisa dong nambahin. Terus masih bisa. Karena ini 10 kan. Nah, di codingan tuh ini masih bisa gitu. Ditambahin. Nah, nggak taunya ini jadi lebih kan. 15. Oh, lebih. Nah, dikurangin. Nah, kuranginnya gak masuk akal dong kalau kamu ngurangin dari sini gitu. Balik lagi. Kan enggak. Dia nguranginnya dari sini. Kurangin. Oh, masih lebih. Kan ini dikurangi satunya kan jadi 14. Masih lebih. Kurangin lagi. Oh, 10 nih. Udah oke. Gitu. 10 nih udah oke. Jadi 10 lagi dia. Windownya. Jadi 10. Nah, kayak gitu sih. Terus masih ini oke ke kanan. Oh, ternyata lebih ini dikurangi kayak gitu-gitu. Nah, terus buat ngejawab setiap kali ini valid, setiap kali ini window ini valid, kamu simpan maksimumnya ke variabel max misalnya. Dimaksimumin antara max sama r min l plus 1. Ya, berarti kamu harus tahu rl-nya berapa gitu. Kalau ini di dalam for ini biasanya ini i. Ini i. Terus yang disimpan ke variabel tuh ini. Biasanya gitu. Nah, nanti tergantung implementasi. Nah, sekarang kenapa ini benar? Link. Apa sih? Gak yakin. Ctrl Z dah. Pengen ngapus soalnya terus mau aku hapus tidak tercapai. Ctrl Z terus. Nah, kenapa ini benar? Nah, yang dilakukan ini sebenarnya shading videonya benar karena untuk suatu saat dia jadi R, suatu saat dia jadi R, misalkan di sini dia jadi R, ada window yang L-nya itu maksimum gitu. L-nya itu udah paling kiri yang bisa gitu. Jadi kan gini kan, windownya misalkan sini. Pas di sini kan ada yang pas tadi L-nya di sini kan. Ini udah maksimal kan dia. Untuk R-nya di sini. Kalau R-nya di sini, L paling kiri yang valid mana ini kan. Nah, terus tadi juga ada ini. R-nya di sini. Paling valid ini kan. Nah, sekarang pas ini di sini R-nya paling valid di mana? Nah, di sini. Jadi kayak untuk setiap R kamu udah nemuin L paling kiri yang valid buat dia. Jadi ini udah pasti menjawab kan. Kayak gitu. Udah pasti benar gitu. Dan ya kompleksitasnya cepet kan karena untuk setiap angka dia cuma masuk sekali ke window dan keluar sekali ke window. Jadi cuma ON. Nah, ini mungkin agak susah dipahami. Nah, tapi itu buat kenapa benarnya. Karena kan kalau for biasa kan kamu pasti udah nentuin dulu di awal. Mungkin kamu nentuin dulu di awal i-nya, titik kirinya mau berapa, 1, terus kamu nge-for lagi ke kanan sampai dia kurang dari K yang paling besar itu. Kalau dia lebih dari K, kamu break. Gitu. Misalnya I-nya 1, terus kamu nge-for lagi bawahnya dari 1 sampai N. Terus misalkan masih kurang dari K, kamu bisa nambah, kalau enggak kamu kurang. Nah, itu kan sebenarnya kita cuma peduli untuk satu titik kiri, harusnya kamu cuma peduli
dia paling jauh mana sih kayak gitu kan. Nah sama kayak ini sebenarnya ngelihatnya dari titik kanan, titik kiri paling jauh dari dia tuh mana ya, ini jadi windowmu gitu kan pas 5, karena kamu nggak bakal ngurangi kiri lagi kan, karena ini udah kurang dari 9K gitu. Gitu sih, ini valid ya gitu caranya. Ada yang bertanyain nggak buat ide soalnya? Ide apa ya, ide solusinya, ide soal dan solusinya. Adakah atau live code ya, oke. Kebayang lah ya, kebayang lah ya. Live code ya, takut nggak paham sih aku nulis codingan juga. Paham sih, kebayang. Ini bisa diimplementasi sendiri, terus to pointer kayak kalian bikin feel-nya aja, feel ngodingnya gitu. Ini kan buat yang baru paham for sama if atau apa gitu. Ini one step yang nge-for doang, tapi kamu bikin makna di for-nya itu. Kayak for i 1 sampai n gitu. Tapi kamu bisa ngebayangin ini for-nya nih sebenarnya ngegedein window gitu. Terus dalam for-nya ada while buat mastiin dia kurang dari sama dengan k. Kalian tuh kayak apa ya, ngoding tapi ngasih makna gitu. Kalau orang lain lihat tuh, ngeliat codingan kalian tuh bisa bingung gitu kalau nggak kalian jelasin. Jadi ini one step ke atas yang ngoding biasa gitu. Karena ada konsepnya gitu. Gak kayak for doang, if doang. Kalau for sama if orang ngeliat kan apa ya, bisa kelihatan gitu nih maksudnya ngapain. Kalau yang udah kayak ada while-nya dalam for kan, terus ternyata bisa accepted gitu, ya itu mulai menarik coding ntar biasanya. Kayak gini ya bikin sendirilah, coba nanti misalkan ada soal coba. Oke, kayaknya nggak ada yang mau tanyain ya. Lanjut lagi, ada satu lagi nih. Aku balikin lagi saya sini. Nah, ini contoh lain, cari substring dari sebuah string yang tersedia. Oh, ini tingkat lanjut sih. Ini bakal dipakai ke KMP, string matching. Tidak pakai, ini nggak perlu kalian pikirin. Jadi buat string matching tuh KMP manfaatin ini. Shading window dan ya idenya shading window. Dia apa ya namanya? Value apa gitu ya? Value array gitulah. Ada value array gitu. Buat string matching dia KMP-nya gitu. Idenya. Ya gitu dah. Dan terima kasih. Tadi aku lanjutin slide bikinanku. Nah, selanjutnya prefix sum. Karena ini aku ngerasa ini gampang dicerna sih. Gampang dicerna, lalu lumayan sering kepake, terus lumayan keren juga idenya. Nah, sesuai namanya. Oke, buat yang tadi nggak ada yang tanyain kan, beneran? Aku mau lanjutin materi baru lagi, bahasan baru lagi. Ini pelatihannya sampai tanggal berapa ya, Kak? Jumat online ya. Tapi kalian ada offline ya katanya. Iya, ada. Jumat, oke. Itu tuh kayaknya buat jaga-jaga tuh. Jateng nyediain offline. Takutnya tiba-tiba harus berangkat. Bisa bareng-bareng banget ya. Mungkin itu ya, aku nggak tahu ya. Belum ada tahu juga offline atau online kan. Oke, perfect sum. Nggak ada lagi kan yang tanyain. Astaga, bolak-balik. Oke, tidak ada. Oke.
Jadi sesuai namanya dia nyimpan penjumlahan dari 1 hingga 1 titik. Kan prefix kan. Ya nanti bisa dikembangin kamu kalau misalkan butuh sesuatu ternyata butuh namanya suffix array ya, dia dari belakang gitu. Nah, idenya tuh ya ini langsung ke problem. Dikasih array A sepanjang n. Lalu ditanya key query. Di tiap query-nya tuh dikasih bilangan awal sama akhir gitu. Nah, kamu harus jawab penjumlahan dari A awal hingga A akhir. Jadi A awal tambah A awal plus 1, A awal plus 2. Jadi kalau awalnya 1, akhirnya 3, ya ini A1 tambah A2 tambah A3 itu berapa gitu. Ya paham lah ya. Paham soalnya maksudnya. Paham ya? Paham. Nah, jadi kan kalau brute force atau ya simulation ya tinggal apa ya? Setiap ditanya ya udah lupa aja dari awal sampai akhir gitu maksudnya. Dari awal sampai akhir lalu jumlahin. Kan ya udah nih baca ini C++ ya. Oh iya kalian pakai C++ semua kan? Oh tadi nggak ngecekin sih. Ya pakai C++ semua kan. Halo, ya sih. All C. Gak ada Java, gak ada Pascal, gak ada Python, gak ada. Ya pakai C++ semua. Alhamdulillah. Gak ada yang aneh gitu kayak apa gitu. Nah, terus ya ini kan baca kan. Cin dibaca. Terus ya udah ditanya kan ada key pertanyaan tadi kan. Ya paling key-nya di atas kali. Ya ini agak aneh. Ya pokoknya key kan key pertanyaan terus ya udah nanya awal akhir. Ya udah for J awal sampai akhir di sumnya ditambahin. Nanti ini keluarin si outsum. Ya udah jelas ya kompleksitasnya di ON coded karena worst case-nya yang tanya awal 1 akhir n. Ini ON key sih sebenarnya. Di tiap key pertanyaan kamu butuh ON. Kan jadi ON kalau worst case. Terus ada key pertanyaan. Nah, ini jadinya totalnya OQN. Nah, sekarang prefix sum bisa lebih cepat. Bikin array lagi, sebut saja namanya array prefix i. Nah, prefix i ini menyimpan prefix i menyimpan A1 sampai i. Jadi kalau prefix 2 itu A1 tambah 2, prefix 3 itu A1 tambah 2 tambah 3 gitu. Nah, bayangkan kalau kamu udah punya array prefix ini. Query tadi dapat dijawab dengan prefix akhir min prefix awal min 1. Cuman tinggal kayak gini aja, nggak usah nge-for. Nah, ya jangan lupa connection kita simpan aja prefix 0 to 0. Jadi kayak kan misalnya tanya dari 2 sampai 5 gitu. Awalnya 2, akhirnya 5. Ya udah kan prefix 2 itu kan prefix 1 itu kan A1 gitu. Prefix 5 itu A1 sampai A5 kan. Sampai A5 ya. Susah ngetiknya, nulisnya. Kalau prefix 5 dengan prefix 1 kan dikecoret kan, kayak kecoret gitu kan. Ya udah jadi A2 sampai A5 kan. Nah, menjawab dong. Ini sama. Ya gitu. Nanti kasus yang sama kalau misalkan tanya 3 sama 5. Makanya diambilnya prefix 5 dikurangi sama prefix 2 gitu. Didapatnya makanya 3 sampai 5 kan A-nya. Nah, oleh karena itu juga bikin prefix 0 to 0 gitu. Soalnya kan ya atau kamu nge-if gitu. If awal sama dengan 1, keluarin aja prefix akhir gitu kan. Kan prefix akhir menyimpan 1 sampai akhir. Ya udah, itu bisa juga ya sama-sama menghasilkan hasil yang sama itu. Ya udah terus cara build array prefixnya kan tadi prefix i itu harus nyimpan A1 sampai AI. Nah, ini bisa cepet nih. Cuman ON buat bikinnya ini kan kalau bikinnya ini. Karena kita bisa dapetin prefix ke i itu tinggal prefix sebelumnya ditambah AI gitu. Nggak perlu nge-for lagi 1 sampai i. Bisa cepet. Nah, gitu. Paham kan? Ini cepet. ON.
Nah, terus buat query-nya kita tinggal jawab tadi kan. Ini oke nih. Kan O1 nih, cepet. Ya, gitu. Karena ini O1, terus ada key pertanyaan, makanya oke gitu kan. Jadi buat bagian prefix, for loop dari 1 sampai N, ON buat tiap query tinggal ngeluarin 2 bilangan, dilakukan key kali. O1 kali key, oke. Total kompleksitas jadinya ON plus key, udah bukan ON key lagi. Jadi yang awalnya ini, misalkan N sama key sama kan, misalkan sama ya, ini kan ON kuadrat, ini ON jadi ya. Ini kalau di permasalahan nanti itu di OSN, ON kuadrat ini cuma buat N, amannya pasti N-nya 3000 sih. Atau N 10.000 nih kalau kamu konstantanya kecil. Nah, kalau ON ya biasanya N-nya 1045 itu. ON-nya 1045. Atau bahkan 1046. Atau bahkan 1047. Biasanya buat amannya ya karena kita mau tetap menerima dong misalkan kamu nambah koefisien kecil gitu. Biasanya input N-nya tetap paling jahat tuh 1046 sih buat solusi ON. 1047 ding. 1047 gitu paling jahat. Meskipun ya tadi yang aku bilang 1 detik tuh 1048 gitu. 1047 itu paling jahat ON nih. Ini biar N log N gak masuk. Ini N log N baru bisa gak masuk nih. Nah 1046 nih biasanya itu ON. Yang paling baik tuh 1046. N log N bisa tapi koefisiennya jadi harus kecil banget. Cuman misalnya orang kalau ada input N 1046, oh ini ON. Nah, jadi itulah trik sih. Jadi misalkan dikasih input N 1000, wah bisa N pangkat 3 nih. Kira-kira apa ya yang N pangkat 3 gitu sih. Kalau udah sering latihan. Kayak gitu-gitu. Ya, ada yang mau tanyain? Terakhir, sebelum kita tutup. Habis ini kayak nggak ada apa-apa gitu latihannya besok. Ada yang mau tanyain nggak? Lainnya sum, apalagi ya Kak yang bisa kayak di prefix gitu? Kali bisa. Nanti kamu tahu prefix kali sih. Prefix kali itu Kalau misalnya kalinya besar banget, kalau gitu kan nanti kalau dibagi itu kan harus pakai modular inverse kan? Atau enggak? iya, iya. Benar. Makanya biasanya kalau kali, aku baru aja mau jelasin ya. Jadi kalau kali kan dia nanti pasti soalnya apalah something yang harus di mod sama 1049+7 gitu. Keluarkan jawaban Anda di modulo 1049+7 gitu biasanya. Nah, dengan kayak gitu kan kalian bisa misalkan perkalian ya, idenya sama aja ya. Tinggal prefix akhir dibagi prefix awal min 1 kan jadinya. Ini bakal dapat perkalian dari bla 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 sampai bla 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 sampai dari awal sampai akhir. Nah, kan bisa aja nih udah overflow gitu. Maksudnya ini bisa aja setelah di modulo nih dia jadinya 10 gitu. Ini setelah di modulo kamu nyimpannya jadinya 17 gitu. Kan aneh dong. Ini masa ini bagi ini tuh 0. Ya, bisa aja 0 juga sih. Cuman kan enggak kan maksudnya ini ada sesuatu modulo dibagi. Nah, nanti ya ada matnya sih. Bukan materi sekarang karena maksudnya. Tapi ada sifat dari aku ini SMA diajarin ya? Enggak tapi kayaknya. Jadi untuk suatu bilangan prima P kan ini P kan. A relatif prima dengan P. Jadi A itu tidak habis dibagi P. Karena P itu prima kan. Tidak habis dibagi P, maka P A pangkat P min 1 itu kan 1 kan. Aduh, ini apa ya? Teoremanya ya. Fermat liter teorem bukan ya? Lortotian itu yang umumnya 4 kalau nggak salah.
Ya, Fermat-Little Theorem. Ini Fermat-Little Theorem gitu. Jadi A pangkat P-1 kan 1 mod P. Nah, kalau kamu pengen tahu 1 per A kan tinggal digeser ke sana. A pangkat P-2 1 per A mod P. Nah, jadi buat nyelesain ini, kalau hasilnya ini mau di mod, kamu bisa aja nyelesainnya dengan cara pref akhir yang atas tuh dikali sama pref awal -1 kan perkalian enak kan kalau mod. Kalau bagian kan aneh. Dulu tuh pref awal -1 pangkat 10/19+7 jadinya 10/19+5 kan dikurangi 2 gitu. Nah, nyari ini kan gimana caranya kan nge-for. Nah, ini ada caranya nanti. Namanya fast expo. Ini bisa dilakukan dalam log ini, log pangkatnya. Log 9. Jadi cuman ya costnya log lah. O32 ya O1 sih nanti ujung-ujungnya. Cuman ya sebut aja O log N gitu. O log 49 gitu. Itu dia, itu agak polemik sih. Jadi bercandaan itu. Misalkan aku punya O10 pangkat 10 gitu. Ini O1 sih. Masuknya sama ini. Oh, growth functionnya sama dia. Cuman kan kalau disubmit ini nggak AC bang. Jadi ya gitulah. Jadi kalau kamu bilang nih kan ini 32 itu O32. Karena log konstanta kan, log 19+5. Tapi ini perlu diperhitungkan gitu. Ini konstantanya besar nih 30. Jadi ya tulis aja log n gitu. Kayaknya di situ tapi ya ini harusnya nggak dibahas sekarang. Jadi buat yang nggak ngerti ya it's okay. Buat yang ngerti bagus lah. Buat yang nggak ngerti ya nanti dibahas lagi sih soalnya. Terus apa lagi ya? Dipakai dipakainya di itu doang. Cuman bermanfaat. Kalau udah ada materi baru lagi, oh ini pakai prefix sum dulu baru diginiin gitu. Tidak ada kayak gitu-gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Kayak LCM terus unique element gitu bisa nggak Pak? Atau GCD gitu? LCM unique element. Sebentar, kita pikirkan dulu. LCM dari ini sampai ini di nggak bisa. Bisa. Wah itu struktur data udah masuknya itu. Kalau udah LCM biasanya GCD ya nggak bisa itu nggak bisa. Aku jawab dulu. Aku jawab aja nggak bisa. Ada pembahasannya kalau mau tapi terlalu dalam. Jadi aku nggak bahas. Ya, bener kayak ini. Wood salah. Oh benar. Oke. LCM GCD nggak bisa. Apalagi yang nggak bisa ya. Jadi ini yang bisa yang ada inverse-nya gitu kan. Kalau prefix sum kan tambah di inverse kan kurang. Bisa kali di inverse kan bagi bisa. Nah GCD inverse-nya apa? Nggak ada kan. Itu butuh trik lain. Nah kalau LCM bisa dicari dari kalau udah GCD bisa LCM pasti bisa karena LCM kan total perkalian semuanya dikali GCD kan. Sebenarnya LCM. Tapi 2 bilangan doang itu sih. Ya kayak gitu sifatnya. Tapi bisa harusnya kalau GCD bisa LCM bisa. Terus apa? Nggak, ya itu doang sih. Perfect. Tapi berguna keren. Soalnya dari encoded jadi N. Udah. Apa lagi? Pertanyaannya.
Kenapa? Grafik Sam nggak bisa ada update-nya itu. Nggak bisa. Jadi kalau ada update-nya kamu pakainya BIT atau segmentary. Kalau nanti udah tahu. Nggak bisa karena nanti kalau update kan, misalkan kamu update titik aja. Update maksudnya ada satu indeks. Logikanya kan kamu harus update misalnya update indeks I. Kan harus diubah juga prefix I sampai prefix 1 gitu. Harus nyarat gimana ya? Nah, ini deh. Ya, astagfirullah. Beneran coret. Cek. Bingung, udah lama ajar. Jadi kan ya prefix I menyimpan A1 plus A2 sampai AI. Nah, ini kan, misalkan kamu ke update I-nya jadi bertambah 5. Nah, kamu kan harus update prefix 1 sampai 5 itu kamu harus ubah jadi tambahin 5 itu kan. Apa sih? Prefix 1 sampai I. Prefix 1 sampai I ditambahin 5. Terus tambah 5 ini kamu harus nge-for kan. Ya itu. Ada cara nggak nge-fornya, tapi dirombak lagi. Nggak bikin pakai array, bikinnya pakai tree gitu. Dinamain segment tree. Nanti ada lagi yang bikin subsequence-nya berdasarkan bit list signifikan digit yang nyala mati gitu. Itu nanti BIT bisa supaya dia ngakalin sebenarnya. Dia mirip saya prefix sum, tapi dia ngakalin yang diupdate jangan sebanyak ini dong, yang diupdate cuma sedikit, tapi kita tetap bisa jawab dengan cepat. Nah, ini kan update ON, jadinya kalau kita update ON jawab tetap O1 gitu buat tiap kali jawab. Nah, ide dari mereka itu segmentary BIT dia bakal nyimbangin ini. Dia bikin jadi update-nya log n, buat jawab juga jadi log n tapi jadinya. Tapi kan tetap lebih oke kan ketimbang atas. Atas kan kalau banyak update-nya kan jelek. Ya gitu nanti ceritanya. Ide dasarnya mereka bagus karena dia nyesuaiin di situnya. Jadinya totalnya n log n buat mereka. Tapi buat yang kita yang harus handle update pakai prefix n kuadrat gitu. Jadi dia lebih bagus. Gitu nanti ada sih segmentary tahun lalu apa tahun ini ya masuk ke silabus OSN. Karena ngajuin segmentary juga tapi nggak berharap banyak sih, pasti aku ngebayanginnya keluar tuh dia jadi decision buat emas atau perak gitu, jadi ya cuman buat beberapa anak kan jadinya, cuman ya bagus juga kalau kalian bisa emas semua kan. Tetap aku kasih, yang penting ilmunya lah, kalian bisa nggak nanti buat OSN kan ya diperjuangkan saja kayak gitu. Gimana, ada yang mau tanyain? Aku ngajar sambil nyender nih. Ada mau tanya lagi nggak? Tes. Halo, tidur semua? Gak ada ya? Jawab dong, satu orang. Aman Kak. Oke, aman. Udah, ini aku mau conclusion sih, mau nutup. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku mau tutup sih. Oh iya, diskusi sebentar. Besok mau jam berapa? Jam 8 kah? Jadi aku maunya buat sesi malam itu. Paling cepat selesai 1 jam. Paling lama selesai 1 jam setengah.
Jadi ini masih tolerable kan. 21.30 ada yang merasa kemalaman nggak selesainya? Tidak kok. Nggak. Oke, yang lain? Pas. Oke, pas. Ya udah. Soalnya kan tadi ada yang apa ya? Dari pesantrennya baru jam 8 boleh kan? Jadi ya jam 8. Biar sama-sama enak kan? Karena yang lain juga bisa jadi ya bagus kan. Jadinya jam 8. Nggak ngebebanin yang tadi yang baru bisa jam 8. Jadi enak bisa juga. Oke, pas juga ya. Kalau nggak salah Jawa Tengah juga azannya agak lebih lama 5 menit di sini. Aku ada di Jawa Timur. Oh iya, aku asli Madura BTW. Jadi karena yang biasa anak TN kan nggak selalu dari Magelang, nggak selalu dari Jawa Tengah. Salah satu yang merantau ke TN. Aku SMA TN, bila di Jawa Tengah ya SMA, SMP-nya Madura. Gitu, guys. Dah, udah, sudah. Oh ya, kita, kita asik kan. Bikin kita dekat juga cerita ya, cerita dikit sebelum ditutup. Nah, jadi aku pernah ngajar anak Surabaya. Nah, itu dia. Aku pengen bilang ini karena dia akhirnya emas OSN komputer. Nah, serunya dia pernah ikut matematika. Dia kelas 7 apa ya? Duh, aku lupa kejadiannya apa. Kejadiannya antara dia kelas 7 ikut SMP atau kelas 9 ikut SMA. Kayaknya kelas 7 sih, kelas 7 ikut SMP. Nah, kelas 7 ikut SMP muda dong, dia termasuk yang muda. Dan di Surabaya itu terkenal lah. Kalau kamu suka nyari-nyari tahu Olimpiade OSN gitu. OSN Surabaya di Jawa Timur di oh ya, cuma di Jawa Tengah yang pakai passing grade. Di Jawa Timur masih tiap kabupaten ngirim 3 gitu. Kecuali Surabaya. Surabaya boleh 5 karena Surabaya jago-jago lah. Nah, kayak gitulah intinya. Nah, terus ada kejadian. Aduh, kok aku lupa ya? Kayaknya dia kelas Oh, dia kelas 8 SMP, ikut SMA, ikut matematika. Nah, terus dia bocor soalnya. Soal kabupaten, OSK, kabupaten. Aku lupa juga jadi tahunnya. Astaga, aku ngajar dia soalnya buat dia kelas 9 SMP, dia dapat emas 9 SMP. Cari ya sendiri dah. 9 SMP dari Surabaya emas. Namanya siapa? Dia dulu ikut matematika SMP. Sama dong. Wah, ini aku nggak direkam sih. Udah nggak apa-apa lah. Ah! Aku stop dulu recording.